Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang menolak dunia hingga akhir hayat. Di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW, ada yang dikenal karena kekayaannya, ada yang masyhur karena ilmunya, ada pula yang dikenang karena keberanian perangnya. Namun Abu Dzar Al-Ghifari dikenang karena satu hal yang membuatnya berbeda dari hampir semua sahabat lain: kezuhudannya yang ekstrim terhadap dunia. Sejak awal masuk Islam, Abu Dzar bukanlah orang yang setengah-setengah. Ia berasal dari kabilah Ghifar, kabilah keras yang hidup dari merampok kafilah. Namun ketika cahaya Islam menyentuh hatinya, ia berubah secara total. Ia datang ke Mekah sendirian, mencari kebenaran, lalu menyatakan keislamannya secara terbuka di hadapan kaum Quraisy, meski tahu akan dipukuli. Sejak hari itu, hidup Abu Dzar tidak pernah lagi tunduk pada rasa aman dunia. Rasulullah SAW mencintai Abu Dzar, tetapi juga memahami tabiatnya yang keras dan jujur, tanpa kompromi. Nabi pernah bersabda, "Tidak ada yang lebih jujur lisannya dan lebih lurus hatinya di bawah langit ini daripada Abu Dzar." Namun kejujuran itu kelak menjadikan hidupnya sunyi dan terasing. Abu Dzar memaknai ayat-ayat Al-Quran tentang dunia secara literal dan total. Baginya, harta yang menumpuk adalah tanda penyakit iman. Ia sering mengulang ayat, "Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, lalu tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih." Bagi Abu Dzar, ayat ini bukan peringatan simbolik, tetapi vonis langsung bagi siapapun yang mencintai harta. Ketika Islam berkembang dan kekayaan mulai mengalir ke Madinah, lalu ke Syam, Abu Dzar tidak ikut menikmati. Ia tetap hidup dengan pakaian kasar, makanan seadanya, dan rumah yang nyaris kosong. Ia heran melihat sebagian kaum muslimin mulai membangun rumah besar, menyimpan emas, dan hidup nyaman. Di Syam, pada masa Muawiyah, Abu Dzar secara terbuka mengkritik gaya hidup mewah para pejabat. Ia berdiri di masjid dan berkata, "Kalian membangun istana, sementara Rasulullah wafat tanpa meninggalkan dinar dan dirham." Ucapannya menggetarkan, tapi juga mengganggu stabilitas kekuasaan. Muawiyah mengirim laporan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya, Abu Dzar dipanggil kembali ke Madinah. Namun di Madinah pun, ia tidak berubah. Ia terus mengingatkan, terus menegur, terus mengulang ayat-ayat ancaman terhadap penimbun harta. Hingga akhirnya Khalifah Utsman, bukan karena membenci Abu Dzar, tetapi demi menjaga ketenangan umat, memintanya meninggalkan Madinah dan tinggal di Rabadzah, sebuah tempat terpencil di padang pasir. Dan di sanalah kezuhudan Abu Dzar mencapai puncaknya. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang menolak dunia hingga akhir hayat. Di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW, ada yang dikenal karena kekayaannya, ada yang masyhur karena ilmunya, ada pula yang dikenang karena keberanian perangnya. Namun Abu Dzar Al-Ghifari dikenang karena satu hal yang membuatnya berbeda dari hampir semua sahabat lain: kezuhudannya yang ekstrim terhadap dunia. Sejak awal masuk Islam, Abu Dzar bukanlah orang yang setengah-setengah. Ia berasal dari kabilah Ghifar, kabilah keras yang hidup dari merampok